Anak-anak, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam submateri yang berbeda, yaitu neraca lajur perusahaan jasa. Apa itu neraca lajur pada perusahaan jasa? Sudah ada yang tahu? Sebelum kita mempelajari materi neraca lajur pada perusahaan jasa, mari kita baca dan analisis bersama-sama tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi ini. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengonsepkan neraca lajur pada perusahaan jasa, menganalisis manfaat pembuatan neraca lajur bagi perusahaan jasa, menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur atau worksheet, membuat neraca lajur atau worksheet untuk perusahaan jasa dengan mandiri, penuh tanggung jawab, dan tepat. Paham untuk tujuan pembelajaran yang harus dicapai anak-anak untuk pagi ini? Oke, untuk memahami materi kali ini, silahkan simak video dan silahkan menyiapkan catatan-catatan untuk nantinya membuat peta konsep dalam materi ini. Silahkan. Oke, setelah mengamati video tersebut, tulislah apa pengertian dari neraca lajur, terus macam-macam bentuk neraca lajur. Tadi ada berapa yo?
Terus selanjutnya manfaat neraca lajur. Dan buatlah contoh kolom-kolom neraca lajur yang telah kalian lihat. Selanjutnya adalah menyusun atau membuat neraca lajur atau worksheet. Anak-anak, neraca lajur sebenarnya ini tidak wajib untuk dibuat dalam laporan keuangan. Jadi neraca lajur ini fungsinya hanyalah untuk membantu, mempermudah ketika kita membuat penyusunan laporan keuangan. Sumber dari mana kita membuat neraca lajur? Akun-akunnya dari mana? Nilai nominalnya dari mana? Lah, akun-akun yang kita gunakan dan nilai nominal yang akan kita masukkan di dalam neraca lajur itu sumbernya berasal dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang telah kita buat, kita susun pada waktu sebelum kita membuat neraca lajur. Penyusunan jurnal penyesuaian sudah saya jelaskan kan di materi yang lalu. Ya. Sekarang pertama, apa yang kita lakukan dalam membuat neraca lajur? Yang pertama adalah mengisi kolom neraca saldo. Ini diisi dulu. Angka-angkanya dari mana, Bu? Angka-angka ini dan nama akunnya itu kita input langsung dari neraca saldo. Ini ada kas sampai beban iklan. Kita masukkan kas sampai beban iklan. Setelah itu nilai nominalnya kita sesuaikan, kita samakan. Kas debit 20 juta, letakkan juga kas debit 20 juta. Sampai pada beban iklan. Gampang kan? Next. Setelah neraca saldo ini sudah terisi, selanjutnya kita mengisi ke kolom penyesuaian. Kolom penyesuaian, kita mengisi kolom penyesuaian ini dari jurnal penyesuaian yang telah kita buat sebelumnya. Di sini ada 4 penyesuaian. Jadi ada 4 penyesuaian dan ada 8 akun serta nominal penyesuaian. Penyesuaian yang pertama, ada beban asuransi 500.000 di debit dan asuransi dibayar di muka di kredit. Beban asuransi, kita lihat di sini di nama akunnya, beban asuransi ada apa tidak? Oh, ternyata nama akun beban asuransi di neraca saldo masih belum ada. Jika masih tidak ada di neraca saldo ini, kita tambahkan nama akun beban asuransi, lalu kita masukkan nominalnya di sisi debit. Selanjutnya, asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka, nama akunnya sudah ada apa belum? Jika sudah ada, tinggal memasukkan nilai nominalnya sesuai dengan posisi yang ada di jurnal penyesuaian. Jika di jurnal penyesuaian di kredit, maka penyesuaiannya juga di kredit. Asuransi dibayar di muka. Kita lakukan sampai selesai, sampai utang bunga. Kita dapat penyesuaian yang seperti ini. Lanjut. Selanjutnya adalah mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaiannya. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian ini adalah penyesuaian antara neraca saldo dengan kolom penyesuaian. Penyesuaian ini maksudnya apa? Maksudnya itu jika ada nilai nominal di kolom penyesuaian akan mempengaruhi
nilai nominal yang ada di neraca saldo. Jika tidak ada, maka tidak akan berpengaruh. Nilai nominal pada neraca saldo akan tetap di neraca saldo setelah disesuaikan. Paham ya? Di sini yang tidak mengalami penyesuaian itu ada kas. Kas di kolom penyesuaian tidak ada nilai nominal. Jadi kas di neraca saldo 20 juta tetap nilai nominalnya 20 juta di debit neraca saldo setelah penyesuaian. Paham ya anak-anak? Begitu pula untuk piutang usaha. Selanjutnya adalah asuransi dibayar di muka. Karena tadi di penyesuaian ada asuransi dibayar di muka 500.000 di kredit, ya. Maka asuransi dibayar di muka pada neraca saldo setelah penyesuaian nilai nominalnya akan berubah. Awalnya di neraca saldo itu ada debit 2.500.000, di penyesuaian ada kredit 500.000, berarti nilai asuransi dibayar di mukanya berkurang menjadi 2 juta. Paham ya? Selanjutnya, untuk utang usaha tetap, untuk utang wesel tetap, utang usaha tetap 6 juta di kredit, wesel juga 20 juta di kredit. Selanjutnya adalah perlengkapan kantor. Tadi ada perlengkapan kantor yang dilakukan penyesuaian. Jumlah peralatan kantor atau nilai nominal dari peralatan kantor itu di neraca saldo adalah 7.500.000. Kemudian ada penyesuaian peralatan kantor itu 1.500.000 di kredit. Otomatis perlengkapan kantornya ini berkurang. Ya. 7.500.000 dikurangi 1.500.000 menjadi 6 juta di debit. Nah, untuk akun-akun yang mengalami penyesuaian, apakah akan selalu sama posisinya, Bu? Tidak. Ada beberapa kriteria yang harus kalian pahami. Kriterianya bisa kalian lihat di sini. Apabila debit dalam neraca saldo itu lebih besar dibandingkan kredit di kolom penyesuaian, maka posisi nominal pada neraca saldo setelah disesuaikan itu berada di debit. Jika nilai nominal pada neraca saldo berada di debit tapi lebih kecil dibandingkan nilai nominal penyesuaian yang berada di kredit, maka posisi di neraca saldo setelah penyesuaian itu berada di kredit. Paham ya? Jika debitnya ini lebih kecil dari kredit, berarti dia ada di kredit. Jika neraca saldo ini di posisi debit dan nilai nominal di penyesuaian juga debit, maka posisi di neraca saldo setelah disesuaikan itu ada di debit juga. Jika neraca saldo berada di posisi kredit dan penyesuaiannya itu ada di kredit, maka neraca saldo setelah penyesuaian juga ada di kredit. Untuk nilai nominal di kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian ini harus balance, harus sama antara debit dengan kredit. Di neraca saldo setelah disesuaikan juga harus balance. Lanjut. Sekarang adalah setelah mengisi neraca saldo setelah disesuaikan, kita membuat atau mengisi kolom laba rugi. Ketika pengisian kolom laba rugi, kolom untuk neraca saldo dan penyesuaian ini sudah tidak lagi digunakan.
Jadi abaikan untuk dua kolom ini. Kita fokus ke kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Paham ya? Jangan dilihat-lihat lagi ini. Keempat kolom ini jangan dilihat lagi. Kita fokus pada kolom 5 dan 6. Untuk mengisi kolom laba rugi berarti yang dibutuhkan itu adalah akun pendapatan dan beban. Nih, pendapatan dan beban. Jadi pendapatan dan beban-beban itu kita pindahkan ke kolom laba rugi sesuai dengan posisi masing-masing. Jika di debit, ya letakkan di debit. Jika di kredit, letakkan di kredit. Kalau untuk kolom laba rugi ini, jumlah nominalnya tidak harus balance. Kenapa? Karena kolom laba rugi ini menggambarkan bagaimana perusahaan itu melakukan kegiatan usahanya. Jika debit lebih besar seperti ini dibandingkan kolom rugi, maka perusahaan itu mengalami kerugian. Jika kreditnya itu lebih besar dibandingkan dengan debit, totalnya ya, itu perusahaan mengalami laba atau untung. Jika balance itu maksudnya sama antara kolom debit dan kredit pada laba rugi, berarti perusahaan tersebut mengalami impas. Oke. Untuk selanjutnya adalah mengisi kolom neraca. Sebenarnya untuk mempermudah untuk pengisian kolom neraca itu kalian coba lihat akun-akun yang belum dimasukkan ke laba rugi itu secara otomatis akan masuk di neraca. Ya, akan dimasukkan ke kolom neraca. Jadi yang belum masuk di laba rugi ini dimasukkan ke kolom neraca. Jika jumlah total debit dan kredit laba rugi ini tidak balance, tidak sama, berarti total untuk debit kreditnya neraca juga harus tidak sama. Itu untuk analisis kita dalam penyusunan neracanya itu benar atau salah. Ya. Selain itu, selain analisis tersebut, selisih antara debit dan kredit pada laba rugi itu harus sama dengan selisih yang ada di neraca. Jadi kalau laba ruginya ini selisih 3.500.000, neracanya juga harus selisih 3.500.000. Dan jika selisihnya ini diletakkan di kredit, berarti kebalikannya, neracanya itu harus selisihnya berada di debit. Jadi kalau laba ruginya ini yang lebih besar di debit, berarti neracanya ini nanti yang lebih besar harus kredit. Paham? Untuk penyusunan kali ini silakan diamati kembali, dibaca lagi bahan ajarnya, dianalisis, bisa kalian berdiskusi. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah,